Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Sevana Junior Aldara dari kelas 11 MAP 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan mental bagi remaja. Mari kita bahas. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupannya pun sulit untuk seimbang. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga kemungkinan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Mengapa remaja? Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa remaja harus menjaga kesehatan mental mereka? Karena masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini terjadi banyak perubahan, seperti perubahan fisik, biologis, dan emosional. Banyak remaja hanya berfokus pada kesehatan fisiknya. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting untuk diperhatikan, karena kesehatan mental memerlukan cara seseorang untuk berpikir, merasakan, dan bertindak di dalam kehidupannya sehari-hari. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang bagus akan mampu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan baik. Gangguan kesehatan mental pada remaja adalah masalah yang memerlukan perhatian khusus. Menurut hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INAMHS tahun 2022, terdapat sebanyak 15,5 juta atau 1 dari 3 remaja, 34,8% Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Sementara itu, menurut laporan dari WHO, 1 dari 7 anak berusia 10-18 tahun diketahui memiliki masalah psikologis, di mana depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku merupakan salah satu penyebab utama penyakit serta gangguan mental di kalangan remaja. Mari kita bahas selanjutnya. Masa remaja memiliki fase-fase, yaitu diantara lain: yang pertama, fase mencari jati diri; yang kedua, fase berubah fisik dan psikologis; yang ketiga, fase peralihan anak-anak menuju dewasa; dan yang keempat, fase remaja. Mari kita bahas satu persatu fase berikut ini. Yang pertama, fase pencarian jati diri atau pencarian identitas diri. Pada masa remaja merupakan hal yang umum terjadi. Hal ini disebabkan karena kebingungan anak dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya, baik itu merupakan perubahan fisik, psikis, kognitif, dan sosial. Kebingungan karena perubahan-perubahan inilah yang memicu munculnya krisis identitas pada remaja. Hingga pada akhirnya, remaja akan menanyakan pada diri mereka sendiri terkait masa depan mereka seperti apa. Mari kita bahas fase yang kedua, yaitu fase perubahan fisik dan psikologis. Mari kita bahas perubahan fisik terlebih dahulu. Perubahan fisik adalah perubahan pada diri seseorang mengenai perubahan jasmani, seperti tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja.
Yang pertama, masa remaja laki-laki. Perubahan yang dialami seperti pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah pelir membesar, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh rambut-rambut halus di wajah seperti kumis dan jenggot, tumbuh bulu ketiak, awal perubahan suara, dan ejakulasi. Sedangkan masa perubahan pada remaja perempuan yaitu pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang, pertumbuhan payudara, menstruasi, tumbuh bulu-bulu ketiak, dan tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Dan selanjutnya adalah perubahan psikis pada masa remaja. Perubahan psikis adalah perubahan mengenai rohani seseorang seperti tingkah laku, sikap, mental, dan lain sebagainya. Berikut ini ada beberapa perubahan psikis pada masa remaja. Yang pertama, keadaan emosi yang tidak stabil, sehingga remaja mudah merasakan gembira sekaligus mudah sedih. 2. Merasa menjadi sangat peka atau sensitif. 3. Sikap mental agresif ditunjukkan dalam bentuk suka menentang kepada aturan atau perintah. Yang ketiga, fase ketiga, yaitu peralihan anak-anak menuju dewasa atau pubertas. Pubertas adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Secara awam disebut masa akil balik atau masa puber, dan ini transisi penting dari anak menuju dewasa. Pubertas sangat dipengaruhi oleh hormon atau suatu zat yang dihasilkan oleh tubuh dan akan dipengaruhi berbagai organ di dalamnya. Dan yang terakhir adalah masa remaja, masa pembentukan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Di sini banyak sekali ya paparannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ini bukan berarti bila memiliki keluarga mengidap gangguan mental, maka akan menurunkannya. Ini adalah persepsi yang salah. Penyakit ini bukan diturunkan, namun gangguan ini lebih rentan atau resikonya lebih besar terkena pada keluarga yang memiliki riwayat. Dengan kata lain, tidak semua orang yang memiliki keluarga atau orang tua gangguan mental pasti akan menurunkan kepada anaknya. Dan tidak semua anak mengidam penyakit jiwa memiliki keluarga atau orang tua penyakit yang sama. Karena ada banyak faktor pemicu lain gangguan mental tersebut. Yang kedua adalah trauma masa kecil atau childhood trauma. Merupakan peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh seorang anak. Misalnya seperti kecelakaan, kekerasan baik fisik maupun verbal, hingga pelecehan. Akibat peristiwa buruk tersebut, seorang anak dapat merasakan rasa takut yang berkelanjutan. Dengan rasa takut yang berkelanjutan, hal ini dapat membuat seorang anak menjadi stres apabila jika anak tersebut tanpa sengaja terpicu untuk mengingatnya. Yang ketiga adalah media sosial. Media sosial memang memiliki efek positif pada anak-anak dan remaja, baik dengan mengajarkan keterampilan sosial, memperkuat hubungan, maupun hanya bersenang-senang. Namun, penggunaan terus-menerus dari platform ini juga dapat memiliki dampak negatif, terutama pada kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna muda. 1 dari 6 remaja telah mengalami setidaknya 1 dari 6 bentuk perilaku penganiayaan online, mulai dari panggilan nama 42%, penyebaran rumor palsu 32%, penerima gambar
eksplisit yang tidak diminta 25%, dan mendapatkan ancaman fisik sebanyak 16%. Maka kebanyakan anak remaja yang mempunyai kesehatan mental itu berasal dari media sosial. Yang keempat adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan salah satu hal yang dapat dipengaruhi tingkah laku anak yang terdiri dari pola asuh demokratif, otoriter, dan permisif. Semakin kurang baik pola asuh yang diberikan orang tua, maka semakin kurang baik juga kesehatan mental remaja. Studi ini mengungkapkan bahwa gaya pengasuhan yang buruk merupakan satu-satunya faktor terpenting yang menyebabkan perkembangannya kesulitan kesehatan mental pada anak-anak dan remaja, terutama dari status sosial ekonomi rendah dan kontribusi hampir 42 terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi dalam status kesehatan mental. Selanjutnya adalah kapan kesehatan mental mulai terganggu? Mungkin di antara kalian suka berpikir, kesehatan mentalku terganggu dari mana ya? Kemungkinan dari beberapa ini. Yang pertama, merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Kemungkinan yang Anda alami mengarah kepada depresi, gangguan mood, yang ditandai dengan perasaan sedih terus-menerus lebih dari 2 minggu, disertai dengan gangguan hubungan sosial dan penurunan produktivitas kerja. Gejalanya meliputi mengalami kecemasan dan kekhawatiran berlebih, atau bahasa gaulnya overthinking, tidak stabil secara emosional, sulit berkonsentrasi, putus asa atau frustasi, selalu merasa lelah dan tidak bertenaga, menjadi apatis terhadap lingkungan sekitar, tidak menyenangi kembali aktivitas yang biasanya dilakukan, pusing atau nyeri tanpa sebab yang jelas, gangguan pola makan dan tidur, serta timbul ide untuk menyakiti diri sendiri. Yang selanjutnya adalah mati rasa atau tak peduli dengan lingkungan sekitar. Mati rasa secara emosional dapat diartikan sebagai proses mental dan emosional untuk menutup perasaan dan mungkin tidak ingin mengekspresikan emosi. Kondisi ini dapat ditunjukkan baik secara psikis maupun fisik. Mati rasa emosional yang tidak terkendali dapat menyebabkan rusaknya hubungan dengan orang lain karena pengidap akan cenderung menyembunyikan emosinya. Yang terakhir adalah merasa putus asa dan tak berdaya. Putus asa adalah emosi atau perasaan yang ditandai dengan kurangnya harapan, optimisme, dan gairah. Seseorang akan mengalami kondisi ini seringkali tidak memiliki harapan dalam hidup atau sudah menyerah dengan keyakinannya untuk merubah menjadi lebih baik atau sukses di masa depan. Adapun emosi ini dapat mempengaruhi cara seseorang memandang diri sendiri, orang lain, atau bahkan dunia ini. Ini pun bisa pengaruh signifikan pada perilakunya karena pandangan negatifnya tersebut. Gejala yang mungkin akan terjadi pada Anda jika merasa putus asa, merasa tidak berharga, kurangnya motivasi, kepercayaan diri yang rendah, kurangnya minat, dan kurang energi atau merasa kelelahan. Kenapa sih kesehatan mental itu penting? Jadi, saat kesehatan mental terjaga, seseorang akan lebih mudah dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan. Dalam setiap tahap kehidupan, kesehatan mental penting untuk terus dijaga, mulai dari masa anak-anak, remaja, hingga dewasa. Menjaga kesehatan mental sangat penting untuk menstabilkan perilaku,
emosi, dan pikiran. Seseorang dapat dikatakan memiliki good mental health adalah apabila memiliki ketenangan jiwa dalam menjalani hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu akan merasa kesulitan dalam mengendalikan emosinya, bahkan dapat memengaruhi hubungannya dengan orang lain, kemampuannya dalam berpikir, atau bahkan memicu munculnya keinginan untuk melukai diri sendiri. Manfaat menjaga kesehatan mental. Yang pertama, mengurangi kecemasan. Yang kedua, merasa lebih damai. Yang ketiga, meningkatkan hubungan baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, meningkatkan harga diri. Cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama, menghargai diri sendiri. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Yang ketiga, bersosialisasi. Yang keempat, kelola stres. Dan yang kelima, jangan malu berkonsultasi dengan profesional. Nah, tadi adalah paparan mengenai kesehatan mental bagi remaja. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.